Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah tentang seorang pemalas yang sebenarnya pintar. Dan dalam kisah ini kita akan mendapatkan jawaban bagaimana agar seorang pemalas mau berusaha lebih keras dan mengalahkan rasa malasnya. Simak kisah ini sampai akhir agar bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di zaman dahulu, di sebuah pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bersama kedua orang tuanya di sebuah gubuk kecil. Pemuda itu bernama Ryan, seorang pemuda yang sangat pemalas. Kegiatannya sehari-hari adalah membantu sang ayah di sawah, mengusir para burung pipit yang hendak memakan padi mereka. Di saat orang lain menggunakan galah dan ketapel untuk mengusir burung di sawah, Ryan memilih untuk memasang tiang kayu di berbagai sudut, memasangkannya rumbai-rumbai, lalu menjambung satu sama lain dengan tali. Tujuannya tidak lain adalah agar ia bisa tiduran di sawah dan mengusir para burung tanpa harus berdiri. Sang ayah sebenarnya sedikit khawatir dengan tabiat malas anaknya. Ia takut jika nanti ia sakit, Ryan tidak akan bisa mengurus semua pekerjaan di sawah. Namun karena pekerjaannya selalu ia selesaikan, sang ayah tidak pernah benar-benar marah kepadanya. Hingga suatu ketika di musim kemarau, saat padi di sawah benar-benar membutuhkan perhatian lebih, sang ayah tiba-tiba jatuh sakit. Dan mau tidak mau, semua pekerjaannya di sawah harus ditangani oleh Ryan. Beberapa minggu berlalu, tapi sang ayah tidak kunjung sembuh. Dan apa yang ditakutkannya pun benar terjadi. Di tengah musim kemarau itu, padi yang telah susah payah mereka rawat, kini telah rusak dan kekurangan air. Ryan tidak mampu mengurusnya sendirian. Ia tidak terbiasa bekerja terlalu keras. Tabungan keluarga yang kini menipis oleh kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan berobat sang ayah, kini membuat keluarga itu dilanda kebingungan. Hasil panen yang diharapkan akan menjadi asa bagi mereka kini juga telah sirna. Malam itu, Ryan hanya termenung di bawah langit malam, merasa tidak berguna dan kecewa. Sebagai seorang pemuda desa, pekerjaan di sawah seharusnya bukanlah hal yang berat. Namun karena kebiasaan bermalas-malasan dan tidak pernah bekerja keras, kini satu-satunya harapan keluarganya untuk bertahan hidup telah sirna. Ia bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan paginya, terdengar sayup-sayup kerumunan warga di desa itu. Dari rumahnya, Ryan mendekat menuju kerumunan itu. Di sana ia mendapati seorang prajurit kerajaan tengah menyampaikan pengumuman bahwa untuk merayakan hari ulang tahun sang pangeran akan diadakan perlombaan di kerajaan dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah 1 peti emas. Mengingat keuangan keluarganya yang sudah berada di ujung tanduk, Ryan tanpa berpikir panjang menyatakan akan mengikuti perlombaan itu, yang dimana langsung ditertawakan oleh para penduduk desa yang mendengar pengumuman itu. Bagaimana mungkin seorang pemalas seperti dirinya bisa memenangkan perlombaan itu, yang dimana para peserta dari perlombaan itu berasal dari segala penjuru kerajaan. Namun begitu, sang prajurit tetap memberitahukan kepada Ryan bahwa perlombaan itu akan diadakan 3 hari lagi di dekat istana raja. Mengingat lokasi desanya yang berada di wilayah pinggiran, membuat Ryan harus berangkat 2 hari sebelum perlombaan itu dimulai. Meski kedua orang tuanya merasa tidak yakin dengan kemampuan anaknya untuk mengikuti lomba itu, mereka tetap memberikan izin dan mendoakannya. Bukan kemenangan yang diharapkan kedua orang tuanya, tapi harapan agar perjuangan Ryan kali ini bisa menjadi awal perubahan dirinya menjadi lebih rajin dan bekerja keras. 3 hari berlalu setelah keberangkatan Ryan, kini perlombaan itu akan dimulai. Para peserta kini dikumpulkan di tepi sebuah danau yang berada tidak jauh dari istana kerajaan. Melihat peserta lainnya yang sebagian besar memiliki tubuh yang bagus dan terlatih, membuat nyali Ryan ciut. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan orang-orang itu dalam adu ketangkasan? Namun begitu, perlombaan apa dan aturan apa yang akan diberlakukan belum disampaikan. Ia berharap akan ada aturan yang menguntungkannya. Ryan menarik napas dalam.
mencoba mengingat alasannya berada di sini, yaitu keluarganya yang harus bertahan hidup dan sang ayah yang harus berobat ke kota. Setelah semua peserta terkumpul, barulah peraturan perlombaan itu dibacakan. Semua peserta perhatikan, hari ini akan diadakan perlombaan menyeberangi danau sejauh 1 kilometer. Gunakan kemampuan kalian sebisanya, otot, tenaga, pengalaman, hingga kecerdasan. 3 orang pertama yang mencapai seberang akan melaju ke babak selanjutnya untuk memperebutkan hadiah utama 1 peti emas. Dilarang bekerja sama atau saling menjatuhkan. Setelah ratusan peserta itu mengerti semua peraturan yang dibacakan, kini hitungan mundur untuk memulai perlombaan itu pun dimulai. 3, 2, 1, mulai. Terlihat semua peserta melompat ke danau. Mereka mulai berenang dengan pengalamannya masing-masing. Terlihat juga para pengurus lomba berjaga-jaga di sepanjang danau jika saja ada yang tenggelam karena lelah. Setelah diperhatikan, ternyata ada 1 peserta yang belum melompat. Dia adalah Ryan. Saat yang lain tengah berenang sekuat tenaga, dia masih terdiam di pinggir danau dan terlihat berpikir, "Tidak mungkin aku menang jika ikut melompat dan mengadu tenaga," pikir pemuda pemalas itu. Dan tanpa diduga, ia malah berlari menjauh dari danau dan masuk ke sebuah hutan kecil. Beberapa saat kemudian, Ryan muncul dengan batang kayu yang sudah rapuh dan ringan. 1 dia dorong ke danau sebagai rakit, dan satunya lagi yang pipih dan kecil ia gunakan sebagai dayung. Ternyata hanya Ryan yang mengerti betul bahwa itu adalah perlombaan menyeberangi danau. Ini adalah perlombaan menyeberangi danau, bukan perlombaan renang. Setidaknya itu yang aku dengar, pikir Ryan dalam hati. Aku memang tidak memiliki otot, tenaga, dan pengalaman berenang, tapi aku memiliki sedikit kecerdasan dan tekad yang kuat, pikir Ryan sembari memacu batang kayu itu sebagai rakit. Perlahan namun pasti, Ryan mulai mengejar para peserta lain yang sudah mulai melambat karena kelelahan. Dan beruntung sekali, Ryan sanggup finish di posisi ketiga sebagai peserta terakhir yang berhak melaju ke babak selanjutnya. 2 peserta lainnya adalah pria dengan otot yang sangat bagus dan tubuh yang terlatih. Setelah diberikan waktu beristirahat selama sisa hari itu, keesokan paginya acara puncak pun dimulai. Ketiga peserta dikumpulkan di sebuah padang rumput yang luas dan disediakan bongkahan kayu berbentuk kubus dengan sama besar dan berat di depan masing-masing peserta. Kemudian dibacakanlah aturan perlombaan penentu itu. Perlombaan kali ini adalah mendorong bongkahan kayu di depan kalian sejauh 1 kilometer. Dan di belakang kalian telah disediakan berbagai macam benda. Kalian hanya boleh mengambil 1 sebagai alat bantu dan tidak boleh ditukar. Maka dari itu pikirkanlah dengan baik. Dan seperti perlombaan sebelumnya, gunakanlah otot, tenaga, pengalaman hingga kecerdasan yang kalian miliki. Perlombaan yang sangat berat tentunya. Namun mengingat hadiahnya adalah 1 peti emas, tentu itu sangat pantas diperjuangkan. Setelah ketiga peserta mengerti, dimulailah hitungan mundur untuk memulai perlombaan itu. 3, 2, 1, mulai. Riuh penonton terdengar begitu antusias dengan perlombaan itu. Ketiga peserta serentak berjalan ke belakang mencari 1 alat yang paling tepat. Di sana terdapat tali, gunting, sarung tangan, kayu, rantai, pisau, dan banyak benda lainnya. Mereka harus pintar memilih, sebab hanya boleh mengambil 1 dan tidak boleh ditukar. Peserta pertama tidak mau terlalu lama menghabiskan waktu di sini. Ia mau segera mendorong kayu itu agar segera sampai tujuan. Dia mengambil tali sebagai alat bantu untuk menarik bongkahan kayu itu. Peserta kedua yang tidak mau tertinggal segera mengambil kayu. Ia berencana menggunakan kayu itu sebagai alat jungkit untuk memindahkan bongkahan kayu itu perlahan-lahan. Sedangkan Ryan masih terdiam di tempat. Ia memikirkan 1 persatu bagaimana benda-benda itu bisa memudahkannya memindahkan bongkahan kayu itu. 10 menit berlalu, si peserta pertama memanfaatkan tali dan ototnya yang besar.
Kini ia sudah mampu membawa bongkahan kayu itu sejauh 50 meter. Dan peserta kedua yang juga memiliki otot yang kekar berada hanya 5 meter di belakangnya. Sedangkan Ryan masih duduk di depan tumpukan alat bantu itu dan tidak bergeming. Ia berpikir bahwa akan lebih baik jika ia menghabiskan waktu memilih alat yang paling tepat daripada mengadu otot dan tenaga dengan kedua orang itu yang sudah pasti pemalas seperti dirinya tidak akan mampu. 30 menit berlalu, tanpa diduga, kedua peserta di depan bisa melaju lebih kencang. Mereka terlihat mulai terbiasa dan menemukan celah dari teknik masing-masing agar lebih efisien. Mereka kini sudah memindahkan bongkahan kayu itu sejauh 200 meter. Sedangkan di sisi lain, Ryan terlihat sudah memutuskan untuk menggunakan sebuah alat. Dan alat pilihannya adalah sebuah pisau. Para penonton dan panitia terlihat heran melihat pilihan pemuda itu. Mereka bertanya-tanya bagaimana pemuda itu akan memindahkan bongkahan kayu dengan sebuah pisau. Namun bukannya mulai mendorong bongkahan kayu itu, Ryan malah memahat setiap sudut bongkahan kayu berbentuk kubus itu. Beruntungnya, meskipun berat, bongkahan kayu itu sangat mudah dipahat. Perlahan tapi pasti, terlihat Ryan ternyata tidak mengupas bongkahan kayu itu sembarangan. Semua penonton bersorak melihat apa yang terjadi. Bentuk bongkahan kayu itu kini bukan lagi kubus, melainkan seperti bola. Kini Ryan sudah menghabiskan waktu 1 jam memahat kayu itu dengan pisau. Setelah memperhitungkan waktu yang ia butuhkan untuk mengejar kedua lawannya dan menyesuaikan berat bola kayu itu dengan tenaganya, kini Ryan mulai mendorong kayu itu. Dan seketika para penonton bersorak riuh melihat bola kayu itu bisa Ryan dorong dengan mudah. Ryan mendorong sekuat tenaga, berharap bisa mengejar kedua lawannya yang sudah meninggalkannya sejauh 600 meter. Sekarang aku hanya perlu fokus mendorong, tidak ada waktu lagi, pikir Ryan dalam hati. Terus Ryan dorong dan mendorong, tidak lagi mempedulikan keberadaan lawannya. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya ia bekerja sekeras ini, merasakan peluh lelah letih seperti ini. Hanya harapan untuk keluarganya yang kini menguatkan asanya. Hingga saat ia sanggup menyelesaikan lomba itu sebagai orang pertama, semua penonton dan para penyelenggara bersorak-sorai. Tidak ada yang menyangka sebelumnya jika seorang pemuda dengan tubuh biasa bisa mengalahkan peserta dengan tubuh kuat dan terlatih. Seorang pemalas dengan kecerdasan memenangkan lomba dengan bantuan kerja keras. Teman-teman, orang pemalas biasanya adalah orang yang cukup cerdas dan bisa melakukan banyak hal dengan baik. Namun masalahnya mereka memang pemalas. Dan dalam kisah ini kita bisa melihat, untuk mau berusaha lebih keras dan memaksimalkan potensinya, seorang pemalas membutuhkan alasan dan tujuan yang besar. Sebagaimana Ryan yang termotivasi oleh keadaan keluarganya yang terpuruk. Sebab itu, teman-teman yang merasa masih sulit untuk bergerak dan senang bermalas-malasan, carilah alasan dan tujuan yang besar dalam hidupmu untuk membakar semangatmu. Jangan biarkan ibumu menanggung malu berhutang beras setiap minggu. Jangan biarkan ayahmu merasa gagal karena tak sanggup mendidikmu. Jangan biarkan mantanmu terus meremehkanmu sebab masih saja menganggur. Carilah alasan sebesar mungkin kenapa kamu harus berjuang lebih keras. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini membantumu. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.